Mengapa Pak Purbaya dan logikanya saat ini begitu diapresiasi tinggi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia? Pertama, karena alam pikiran masyarakat Indonesia telah keruh dan jenuh oleh pusaran opini dan diskursus yang pekat dengan normalisasi korupsi, dekadensi penegakan hukum, deklinasi ekonomi, dan berbagai deteriorasi multidimensional. Status quo alam pikiran tadi telah terbangun dan terakumulasi sejak era pemerintahan Jokowi, yang warisan permasalahannya untuk negeri ini hingga kini menjadi sumber berbagai sengketa yang berlarut-larut, termasuk ijazah palsu, utang luar negeri, dan patronase dalam tubuh penyelenggara negara. Kedua, kejengahan alam pikiran masyarakat Indonesia tadi terus berupaya mencari jalan keluar menuju kanal penyambung lidah dan pikiran. Masyarakat Indonesia hingga kini masih terus memupuk harapan dan sebagai konsekuensi masih terus haus akan kemenangan. Dua hal yang secara konsisten terabaikan di masa Jokowi. Harapan akan kemenangan tersebut telah dititipkan di atas pundak pemerintahan Presiden Prabowo selama hampir 1 tahun lamanya. Sebagian harapan tersebut nampak mulai menemui jawabannya. Sebagian yang lain nampak masih belum muncul tanda-tanda akan jadi nyata. Selain masih banyak jelmaan wajah Jokowi di pemerintahan saat ini yang kita saksikan satu persatu mulai dilucuti, beberapa strategi dan langkah Presiden Prabowo masih kita tunggu hasil nyatanya. Ketiga, logika dan gaya Pak Purbaya yang nampak dalam 1 bulan pertamanya adalah sebuah purwarupa reformasi yang melepas sumbatan status quo alam pikiran masyarakat Indonesia, yang kemudian mengalirkan kembali gairah kebangsaan di dalam kanal yang merajut harapan-harapan yang selalu tertunda itu. Memang beliau baru 1 bulan menjabat sebagai Menteri Keuangan, mungkin terlalu dini untuk menilai. Namun kita doakan semoga beliau akan selalu konsisten di dalam setiap langkah-langkahnya. Kita berharap akan muncul purwarupa reformasi lainnya di pemerintahan saat ini, yang berakal sehat dan berani melepas sumbatan-sumbatan lain yang masih menghalangi keadilan dan kesejahteraan untuk dapat mengalir jauh hingga ujung arteri bangsa ini. Sumbatan hukum, sumbatan ekonomi, sumbatan korupsi, dan berbagai sumbatan lainnya harus benar-benar dibuka demi keadilan dan kesejahteraan untuk benar-benar hadir sampai ke teras-teras rumah masyarakat kecil. Untuk membersihkan sumbatan-sumbatan tersebut, pemerintahan Presiden Prabowo mau tidak mau harus membebaskan diri dari patrimonialisme. Karena mustahil muncul seorang Pak Purbaya dan purwarupa reformasi lainnya dalam sebuah pemerintahan yang patrimonialistik yang mengabaikan meritokrasi. Ini sebuah tantangan besar menjelang 1 tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo pada 20 Oktober 2025 besok. Dalam situasi Indonesia saat ini, menjadi cepat saja rasanya tidak cukup. Butuh akselerasi yang bersanding dengan purifikasi, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya melesat dalam kompleksitas eksponensial, baik dalam hal kuantitas terlebih kualitas, namun juga bebas dari kepentingan patrimonial. Semoga harapan kali ini tidak menjadi satu lagi harapan yang terabaikan dan pupus sebagaimana harapan-harapan di era Jokowi. Tapi bagaimanapun, alam pikiran masyarakat Indonesia yang jenuh sejatinya akan terus berontak mencari jalan keluarnya sendiri. Semoga jalan keluar dari berbagai sumbatan di dalam tubuh bangsa ini akan terbuka lewat berbagai keputusan eksekutif dan legislatif dalam jaminan payung yudikatif, dan bukannya lewat jalan no viral, no justice.